Di tengah kerumunan yang menggila itu, Suyono melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Sekelompok pria bertubuh besar dan berambut cepak, wajah mereka datar, tanpa ekspresi, menyeret tumpukan kasur dan gulungan kain ke tengah-tengah area dalam mal. Tak lama, datang pula beberapa orang lainnya, membawa jerigen berisi bensin. Aroma bahan bakar segera menyengat udara. Suyono langsung mengenali mereka. Itulah wajah-wajah yang sejak awal berdiri di garis depan. Para provokator. Mereka yang tadi menembakkan pistol ke udara dan membakar semangat massa. Sekarang, mereka bersiap membakar lebih dari sekadar semangat. Mereka bersiap membakar bangunan ini, dan semua yang ada di dalamnya. Tahun 1998 menjadi titik nadir bagi negeri ini. Di tengah hiruk-pikuk politik yang bergolak dan ekonomi yang kian runtuh, Jakarta, jantung ibu kota, menjadi saksi bisu dari amarah rakyat yang tak terbendung. Kala itu, krisis finansial menghantam begitu keras, menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Harga kebutuhan dasar melonjak tak terkendali, membuat rakyat menjerit dalam kesulitan yang nyaris tak tertahankan. Namun, krisis itu bukan hanya soal angka dan grafik yang menukik. Ia menjelma menjadi bara dalam dada, yang dengan cepat menyulut api kebencian antar sesama anak bangsa. Di antara korban paling nyata dari ledakan sosial ini adalah etnis Tionghoa, minoritas yang tiba-tiba menjadi musuh bersama. Rasisme, yang selama ini bersembunyi di balik norma dan basa-basi sosial, kini muncul terang-terangan. Masyarakat seperti kehilangan akal. Mereka merampok, menjarah, bahkan melakukan hal-hal paling bejat yang bisa dibayangkan manusia. Negara tampak tak lagi berdaya, dan pemerintah seperti kehilangan kendali. Kekuasaan runtuh di hadapan massa yang mengamuk. Di tengah gelombang anarki itu, pusat-pusat perbelanjaan menjadi sasaran utama. Mereka diserbu, dirusak, dijarah, dan seringkali dibakar hingga hangus. Salah satu nama yang kemudian abadi dalam ingatan kolektif bangsa adalah Mall Klender, Jakarta Timur. Selamat datang di sekilas horor. Tempat di mana kisah kriminal, misteri tak terpecahkan, dan cerita horor yang terlupakan, kembali hidup. Karena di balik setiap peristiwa, selalu ada sisi gelap yang jarang terlihat. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar, bisa saja terjadi lebih dekat dari yang kamu kira. Jadi, sebelum cerita ini dimulai, siapkan diri, siapkan iman, dan jangan lupa, siapkan cemilan. Tanggal 15 Mei 1998. Hari itu, Mall Klender berdiri bak benteng terakhir di tengah samudera amuk massa. Puluhan petugas keamanan telah dikerahkan. Tak hanya aparat, bahkan para jawara lokal ikut dilibatkan, berdiri membentuk pagar betis di sekeliling mall. Beberapa membawa senjata tajam, bukan untuk melukai, tapi untuk memberi peringatan. Mereka bukan pasukan penyerang, mereka hanya ingin mempertahankan sisa-sisa ketertiban yang mulai pudar. Untuk sesaat, kekuatan itu cukup membuat warga berpikir ulang. Ada rasa gentar saat melihat barisan penjaga. Tapi ketenangan itu rapuh. Seperti sumbu yang sudah basah minyak, hanya tinggal menunggu percikan api. Dan api itu datang dari sosok-sosok misterius yang perlahan menyusup di antara kerumunan. Mereka bukan warga biasa. Tubuh mereka tegap. Rambut mereka dipotong cepat, rapi seperti tentara. Tapi yang paling mencolok adalah senjata api yang mereka bawa, pemandangan yang langka di tengah massa sipil. Suyono, salah satu saksi mata yang selamat dari tragedi itu, mengingat dengan jelas bagaimana para provokator itu tak melakukan apapun pada awalnya. Mereka hanya berdiri, mengamati, menunggu. Mereka menanti momen yang tepat, saat pagar betis mulai longgar, saat semangat bertahan mulai retak. Dan ketika saat itu tiba, salah satu dari mereka mengangkat pistol dan menembakkan pelurunya ke langit. Dentuman keras memecah udara, mengguncang isi dada siapapun yang mendengarnya. Lalu teriakan itu pun melengking tajam, bagai sirene kiamat yang membangkitkan badai. Masuk! Ayo kita jarah! Massa, yang sebelumnya hanya menonton dengan ketakutan dan keraguan, kini berubah menjadi gelombang liar. Mereka menyerbu maju, menabrak apapun yang menghalangi. Pagar betis jebol. Para petugas dan jawara tak sanggup lagi menahan arus manusia yang mengamuk. Salah satu petugas keamanan berteriak dengan suara parau, seolah ingin menghentikan bencana yang sedang bergulir. Kalian belajar. Tapi jangan dibakar. Ingat, jangan dibakar. Tapi teriakannya tenggelam dalam raungan massa. Tidak ada yang mendengarkan lagi. Tidak ada yang peduli. Dalam waktu singkat, Mall Klender menjadi lautan manusia.
Listrik sudah padam sejak beberapa saat sebelumnya. Di dalam bangunan itu, kegelapan menyelimuti segalanya. Warga masuk tanpa cahaya, meraba-raba dalam gelap, tangan-tangan mereka meraih apapun yang bisa disentuh. Mereka tak lagi memilih. Yang penting bisa dibawa. Bukan soal harga, bukan soal kebutuhan, semuanya berubah menjadi naluri paling dasar, bertahan hidup, atau ikut tenggelam. Suyono berdiri membatu di antara kekacauan. Matanya menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Warga berlarian seperti kehilangan jiwa, seperti kesurupan. Mereka menjarah dengan tangan gemetar, mata liar, dan nafas memburu. Barang-barang diangkut tanpa pikir panjang, televisi, pakaian, perhiasan, bahkan benda-benda yang tampak tak berguna. Semua diambil. Semua diperebutkan. Mereka tak lagi manusia biasa. Mereka berubah menjadi makhluk yang digerakkan oleh nafsu dan ketakutan yang tak terkendali. Di tengah kerumunan yang menggila itu, Suyono melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Sekelompok pria bertubuh besar dan berambut cepak, wajah mereka datar, tanpa ekspresi, menyeret tumpukan kasur dan gulungan kain ke tengah-tengah area dalam mal. Tak lama, datang pula beberapa orang lainnya, membawa jerigen berisi bensin. Aroma bahan bakar segera menyengat udara. Suyono langsung mengenali mereka. Itulah wajah-wajah yang sejak awal berdiri di garis depan. Para provokator. Mereka yang tadi menembakkan pistol ke udara dan membakar semangat massa. Sekarang, mereka bersiap membakar lebih dari sekadar semangat. Mereka bersiap membakar bangunan ini, dan semua yang ada di dalamnya. Beberapa warga yang mulai sadar akan bahaya segera meneriakkan peringatan. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Namun seruan itu tak mendapat ruang untuk tumbuh. Pria-pria berbadan besar itu mengangkat senjata mereka dan mengancam balik. Tidak dengan kata-kata, cukup dengan sorot mata yang tajam dan senjata yang teracung, semua suara protes langsung terdiam. Ketakutan merambat cepat seperti racun. Sebagian warga, yang masih memiliki naluri untuk bertahan hidup, mulai bergerak. Mereka mencari jalan keluar, menyelinap di antara lorong-lorong gelap, melompati etalase yang hancur, berlari ke arah tangga darurat. Mereka tahu, waktu tinggal sedikit. Dan benar saja. Api pun akhirnya menyala. Tumpukan kasur yang disiram bensin disulut api. Dalam sekejap, kobaran menjilat tinggi, menyambar kain-kain dan bahan mudah terbakar lainnya. Api menyala tepat di lantai 1, persis di lokasi pintu keluar utama. Jalur pelarian berubah menjadi perangkap. Kepulan asap hitam tebal mulai menguasai ruang-ruang sempit mal, menyusup ke setiap lantai, mengisi paru-paru dengan kematian. Di luar gedung, seorang saksi lain bernama Dibyo berdiri dengan napas tertahan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana para pria berambut cepak memecahkan kaca-kaca besar Mall Klender dari luar. Setelah itu, mereka melemparkan ban-ban bekas ke dalam gedung, lalu, bom Molotov. Lemparan-lemparan itu bukan sekadar aksi kekerasan. Itu adalah pernyataan kehendak. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu mal itu masih dipenuhi manusia. Tapi tak ada keraguan sedikit pun di wajah mereka. Seolah semuanya telah dirancang dengan cermat. Seolah-olah, tujuan mereka bukan hanya penjarahan, tapi pembumi hangusan. Tragedi itu meledak pada pukul 3 dini hari. Begitu bom Molotov dilemparkan, api menyebar dengan liar. Asap mengepul makin tebal. Di dalam gedung, suasana berubah menjadi neraka. Api merayap di lantai, menjilat dinding, dan menelan tubuh manusia. Warga yang terjebak di dalam mulai kehilangan kesadaran. Beberapa sempat naik ke lantai atas, berharap bisa menghindari kepungan api. Tapi waktu mereka terlalu singkat. Satu persatu, tubuh-tubuh itu melayang turun, melompat dari lantai 2, 3, bahkan 4. Di luar, warga yang masih memiliki rasa kemanusiaan berusaha menolong sebisa mereka. Mereka menggelar kasur dan kain seadanya, berharap bisa menyelamatkan nyawa yang jatuh dari langit-langit kehancuran. Tapi hanya sedikit yang berhasil lolos. Sebagian besar korban tak sempat melompat. Sebelum mereka bisa bergerak, asap sudah lebih dulu melumpuhkan mereka. Pingsan. Tak sadar. Dan setelah itu, hanya api yang berbicara. Ketika akhirnya api berhasil dipadamkan, entah oleh siapa, entah dengan cara apa, warga sekitar pun mulai memasuki gedung. Mereka ingin menolong. Mereka ingin memastikan mungkin saja ada yang selamat. Tapi yang mereka temukan di dalam Mall Klender,
adalah pemandangan yang bahkan kata-kata tak sanggup menjelaskannya. Ketika asap akhirnya reda, dan api berhenti menjilat sisa-sisa bangunan yang luluh lantak, kenyataan yang lebih mengerikan muncul dari balik puing-puing hangus. Ratusan jasad ditemukan menumpuk dalam satu titik. Tubuh-tubuh hangus yang tak lagi bisa dikenali, tak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Mereka seperti saling berpelukan dalam kematian, terjebak dalam satu ruang sempit, terhimpit oleh nasib, dan tertahan oleh api yang tak memberi mereka celah untuk keluar. Sekitar 400 jenazah berhasil dievakuasi. Angka yang begitu besar hingga sulit dipercaya. Namun lebih memilukan dari jumlahnya, adalah kenyataan bahwa tidak semua korban adalah penjara. Sebagian dari mereka hanyalah warga biasa. Ada yang masuk ke dalam mal karena mencari anggota keluarga yang terjebak. Ada yang datang hanya untuk melihat kondisi gedung dari dekat, tak menyangka bahwa langkah kaki mereka akan menjadi yang terakhir. Mereka datang dengan niat berbeda, tapi pulang dalam keadaan yang sama, tak bernyawa, tak kembali. Jenazah-jenazah itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Namun tugas tim medis bukan perkara mudah. Tubuh-tubuh yang hangus membuat proses identifikasi nyaris mustahil. Warga pun diminta datang, untuk mengenali, kalau masih bisa mengenali, dan mengambil jenazah yang mungkin adalah anggota keluarga mereka. Tapi tak semua berani. Dan tak semua bisa menemukan jawaban. Sejak malam kelam itu, Mall Klender berubah. Bukan lagi menjadi pusat belanja atau tempat berkumpul, melainkan simbol dari luka yang membusuk dalam ingatan kota. Tak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar melintas. Berminggu-minggu setelah kebakaran, bau menyengat darah dan daging manusia terbakar masih melayang-layang di udara, seakan mengingatkan bahwa di tempat itu, pernah terjadi neraka di bumi. Trauma menyelimuti warga. Banyak orang tua kehilangan anaknya, dan tak pernah mendapat kepastian. Tak ada jasad. Tak ada tanda. Hanya keheningan yang menggantung di antara doa dan air mata. Konon, demi menenangkan hati para keluarga, pengeras suara masjid di sekitar lokasi memutar pengumuman. Jika anak kalian belum kembali, mohon ikhlaskan. Mungkin mereka telah menjadi korban Mall Klender. Kata-kata yang sederhana, tapi membawa bobot duka yang tak terukur. Sampai hari ini, pria-pria berambut cepak yang diduga sebagai provokator masih menjadi misteri. Identitas mereka tak pernah terungkap. Tak satupun warga berani bersaksi. Ketakutan menutup mulut mereka. Bahkan Suyono, satu-satunya saksi mata yang menyampaikan gambaran awal tragedi itu, bukanlah nama asli. Ia meminta agar namanya disamarkan. Ia hanya berani menceritakan kisahnya kepada seorang reporter, dengan syarat, jangan pernah sebutkan siapa dirinya sebenarnya. Sebagian warga lain menyerahkan barang-barang peninggalan anggota keluarga mereka kepada TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Penyelidikan pun dilakukan. Tapi sampai bertahun-tahun kemudian, aktor intelektual di balik pembakaran Mall Klender tak kunjung ditemukan. Mereka lenyap dalam gelap, seperti bayangan yang tak pernah bisa disentuh. Tragedi ini bukan sekadar tentang kebakaran. Ia adalah luka sejarah. Luka yang menganga di tengah runtuhnya ekonomi dan tatanan sosial bangsa. Luka yang belum sembuh, bahkan hingga hari ini. Bila ada dari kalian yang memiliki informasi, atau ingin berbagi pandangan berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin, dengan membuka suara, kita bisa mulai menyembuhkan luka lama ini bersama. Inilah kisah nyata tentang kebakaran Mall Klender. Salah satu bab tergelap dalam sejarah Indonesia saat krisis moneter 1998. Sampai di sini kisah kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.